Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Pada materi ini hal-hal yang penting yang pertama adalah mengenai satuan ya. Kita bahas satuannya dulu. Satuan yang digunakan pada trigonometri ini ada derajat, ada radian. Yang terkenal dua itu. Jadi yang pertama, satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Kemudian ada satu derajat sama dengan 60 menit, kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, dari ketiga yang saya sebutkan awal ini, yang akan sering kita pakai ini hanya satu putaran sama dengan 360 derajat. Satuan yang kedua yang akan sering muncul yaitu radian atau disingkat dengan rad. Radian itu sebenarnya merupakan perbandingan antara, misalnya ini ada, saya ambil ini dari titik tengah, berarti ini panjangnya R, ini juga panjangnya R. Misalnya ini sudut alfa namanya. Radian adalah perbandingan panjang busur di depan sudut alfa tadi, jadi yang ini ya, dari sini sampai sini, dibandingkan dengan panjang R-nya atau panjang jari-jarinya. Nah, ternyata satu putaran itu sama dengan 2 pi radian. Satu putaran sama dengan 2 pi radian atau 2 pi rad ya. Nah, berarti kalau setengah putaran itu sama dengan pi radian. Setengah putaran sama dengan pi radian. Nah, sedangkan satu radian, berarti kalau satu radian itu berapa? Setengah putaran 180 derajat, berarti 180 dibagi dengan pi. Tetapi konversi dari radian ke derajat ini cukup jarang keluar. Jadi hanya ini saja. Kurang lebih untuk satuan dua yang saya kodai ini yang akan sering muncul. Misalnya ubah satuan berikut ke dalam radian. Misalnya 270 derajat ini sama dengan berapa radian. Nah, karena tadi 1 pi radian itu setengah putaran, padahal satu putaran kan 360, setengah putaran berarti kan 180 derajat, itu sama dengan pi radian atau pi rad ya. Maka caranya 270 derajat dibagi dengan 180 derajat dikalikan pi radian. Jadi pi nya ikut ya, jangan lupa pi nya ikut ini. Nah, ini kalau disederhanakan dibagi 90, ini jadi ketemunya 3, yang ini ketemunya 2. Maka 270 itu sama dengan 3/2 pi radian. Gitu. Contoh yang lain misalnya dari radian ke sudut, kebalikannya. Misalnya 4/3 pi radian itu berapa derajat? Titik derajat. Berarti pi nya ini tinggal kita ganti saja. Jadi caranya 4/3 pi tadi, pi radian tadi sama dengan 180 derajat. Jadi 4/3 kali 180 derajat. Ini begini.
60 kali 4 berarti 240 derajat. Oke, untuk sudut saya kira hanya itu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Nah, setelah sudut selesai, kita lanjut ke 3 hal baru, yaitu sinus, kosinus, dan tangen, beserta 3 pasangannya atau 3 kebalikannya. Nah, misalkan saya punya segitiga siku-siku ABC, di mana siku-sikunya ada di B. Kemudian sudut A ini saya namakan dengan alfa. Gitu. Nah, sin alfa ini diperoleh dari depan dibagi miring. Jadi sisi di depan sudut. Jadi karena sudut alfa terletak di sini, di sebelah sini, maka depannya adalah sisi BC ini depan. Kemudian yang paling panjang, karena siku-sikunya di B ya, berarti kan BC dengan AB ini kan saling siku-siku, otomatis panjang sisi AC itu yang paling panjang. Yang paling panjang ini yang kita sebut miring atau disingkat dengan mi. Kemudian sisi AB dia tersentuh oleh lengkungan si sudut alfa tadi, ini kita namakan dengan samping. Nah, nilai sin alfa atau sin itu diperoleh dari depan dibagi miring. Kemudian nilai cos alfa itu diperoleh dari samping dibagi miring. Kemudian ada tangen alfa, ada yang menuliskan tan alfa gini, ada yang hanya dituliskan TG ya. Jadi bisa ditulis tan atau bisa tulis TG. Tan alfa ini desa, depan per samping. Jadi cara menghafalnya, sin itu demi, cos sami, tan desa. Nah, dari masing-masing ini 3 hal baru ini yang baru muncul di trigonometri ini, semuanya punya kebalikannya. Nah, kalau sin itu demi, maka kebalikannya sin adalah kosekan. Biasanya hanya dituliskan kosek. Jadi kosekan alfa, karena tadi saya bilangnya kebalikannya, maka rumusnya juga tinggal dibalik. Kalau ini demi, berarti ini miring per depan. Sedangkan kebalikannya cos itu adalah sekan, atau ditulis sek saja. Ini rumusnya tinggal dibalik juga, miring per samping. Kemudian tangan, kebalikannya adalah kotangan. Ada yang menuliskan kotan, ada yang menuliskan CTG. Kotangan alfa berarti samping per depan. Nah, rumus ini mungkin gampang ya, jadi gampang dihafal. Tapi yang perlu hati-hati adalah kita dalam menentukan mana depan, mana samping, dan mana miring gitu. Jadi seandainya segitiga ini saya gambar di sini lagi, hanya ini A, B, C, siku-siku di B, tapi yang saya tanyakan sudut di C ini, misalnya sudut, saya namakan sudut theta. Jadi kalau saya punya segitiga yang posisinya persis dengan segitiga yang pertama tadi, cuman sudutnya saya pindah di sebelah sini, sudut yang ditanyakan nanti. Maka kalau seandainya ini saya kasih angka ya, di sini ada panjangnya misalnya 3, sini 2,
Misalnya dari gambar ini tentukan sin cos tangen, misalnya tentukan sin theta, kemudian cos theta, dan tangen theta. Pertama kali kita tentukan mana depan, mana samping, dan mana miringnya dulu. Mungkin miringnya sudah jelas ya, jadi di sini adalah miring. Kemudian ingat, depan itu yang sisi yang terletak di depan sudut, berarti angka 3 ini atau panjang AB ini depan. Kemudian tinggal 1, berarti ini jadi samping. Atau ciri dari depan itu yang tidak tersentuh oleh lengkungannya ini. Nah, garis ini kan dia kena lengkungannya ini. Oh, berarti kalau nggak samping ya miring. Garis yang satunya juga kena. Jadi kalau nggak miring ya, samping. Kalau depan garisnya ini, sisinya ini, dia tidak terkena lengkungan dari sudut, itu depannya. Nah, kalau depan samping sudah ketemu, miring sudah ketemu, tinggal masukkan rumus saja. Tetapi pada soal yang ini kendalanya adalah miringnya itu belum ada angkanya, maka kita cari dulu dengan Pitagoras. Berarti miring sama dengan akar dari depan kuadrat plus samping kuadrat di akar. Depannya 3, berarti 3 kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, ini jadi 9 plus 4 ya. Nah, di sini ketemu akar 13. 13 di akar bisa tidak? Karena 13 itu tidak bisa di akar, ya udah, jadi biarkan saja. Nilai miringnya sama dengan akar 13. Nah, tinggal masukkan sin theta, tulis rumusnya dulu, demi, berarti sama dengan sin theta sama dengan depannya 3, berarti 3, miringnya yang tadi akar 13. Ini sudah betul, tetapi kalau pengen bentuknya lebih baik, dikalikan dengan sekawannya atau dirasionalkannya, dikali akar 13 kali akar 13. Kemudian cos theta sami, saya tulis di sini aja ya. Cos theta sami berarti 2 per akar 13. Kemudian tangen theta, jadi boleh tan, boleh TG. Tangen theta desa berarti 3 per 2. Nah, kurang lebih nanti bentuk soal yang berkaitan dengan sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada segitiga, bisa jadi 3 sisinya diketahui, bisa jadi hanya 2 sisinya yang diketahui. Terus tinggal menentukan sin, cos, dan tangannya, atau kosekan, sekan, dan kotangen. Nah, kalau misalnya yang ini tanyakan kosekan bagaimana? Kalau sinnya ketemu 3 per akar 13, berarti kosekannya tinggal dibalik, berarti akar 13 per 3 gitu. Satu mode soal lagi kemungkinan yang berkaitan dengan sin, cos, tan ini, misalnya ada segitiga seperti ini, misalnya sudut alfanya tak taruh di sini, ini siku-siku. Tidak ada angka sama sekali, jadi hanya misalnya kayak gini ya. Jadi yang ini panjangnya A, yang ini panjangnya B, yang ini panjangnya C gitu. Jadi dari segitiga ini misalnya tentukan, sama pertanyaannya misalnya sin alfa, cos alfa, dan
tangen alfa. Sama halnya dengan tadi, pertama kali yang kita cari adalah mana depannya, mana sampingnya, dan mana miringnya. Jadi ingat yang tadi ya, kalau kena lengkungan ini berarti yang satunya miring, yang satunya samping. Nah, karena si A ini ada di posisi siku-sikunya ini, berarti yang ini jadi samping. Sedangkan yang C-nya ini jadi miringnya. Kemudian B jadi depan. Jadi kalau sudah bisa menentukan mana depan, mana samping, mana miring, selesai ya. Jadi mudah sekali ini. Maka sin alfa rumusnya desa, depannya adalah B, sanya salah ya, jadi sin alfa demi, maka depannya adalah B, miringnya itu C gitu. Nah, kalau ditanyakan kosekan misalnya, kosekan alfa, maka miring per depan, berarti tinggal dibalik saja, miringnya C, B, C per B. Berarti kosekan alfa sama dengan C per B, dan seterusnya gitu. Jadi saya kira untuk rasio trigonometri pada segitiga siku-siku untuk bagian pertama kita sudah sampai di sini dulu. Kita sambung model soal berikutnya di video-video yang akan datang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.